Ini baju kenapa masih pada numpuk belum kamu cuci? Seharusnya kan siang bisa kamu setrika, sore diambil sama pelanggan. Kenapa? Maaf, Mah. Hari ini Lia belum bisa bantu Mama. Karena Lia mau pergi, Mah. Enak banget kamu. Hah? Siapa yang nyuruh kamu pergi? Kamu mau jalan-jalan? Iya. Terus supaya mama ngerjain ini semua? Gak. Lia pergi bukan mau jalan-jalan. Lia pergi sama Mas Iqbal mau belajar baca dan tulis. Kamu mau belajar baca sama nulis? Hah? Kamu sadar dong? Kamu itu nggak akan pernah bisa belajar baca sama nulis karena apa? Bodoh! Akuin aja, sadarin aja. Mah tolong izinin Lia keluar, Mah. Lia keluar mau belajar, Mah. Biar Lia tuh bisa baca, bisa nulis. Karena Lia capek, Mah, diejek jadi orang bodoh. Ini mama tahu. Ini alasan kamu sama akal-akalan kamu kan? Supaya kamu bisa pacaran sama jalan-jalan sama si Iqbal itu. Ya kan? Akuin aja. Itu pacar kamu, ya kan? Biar mama yang urus. Kamu beresin semua. Beresin! Tante kasih tahu sama kamu ya. Lia itu sibuk, banyak kerjaannya. Ngapain juga kamu masih ngajakin dia keluar? Iya Bu Farida, saya tahu kok Bu. Kalau tahu, ngapain masih ngajakin dia pergi jalan-jalan? Hah? Gak penting tau gak? Cuma sebentar kok Bu. Ini kan mumpung lagi hari libur. Dan juga saya kebetulan lagi nggak kerja. Jadi saya bisa membantu Lia dalam belajar baca tulis. Ngebantu baca? Lia itu ya saya kasih tau, anak bodoh. Nggak usah kamu ajarin baca nulis, percuma. Buang-buang waktu. Nggak akan nyampe otaknya. Dia bukan anak bodoh Bu. Dia hanya mengidap penyakit disleksia, yaitu kelainan pada otaknya yang menyebabkan kesulitan dalam baca tulis. Itu bukan berarti Lia tidak bisa baca tulis untuk selamanya, Bu. Asalkan kita rajin membimbing Lia dalam baca tulis terus-menerus, Bu. Udah. So tau kamu kayak dokter, tau nggak? Udah. Saya kasih tau sama kamu ya. Menurut saya, Lia itu anak pembawa sial. Dan kamu nggak usah sekali-kali kamu ngajarin baca, nulis. Dan jangan pernah ajak Lia pergi keluar. Wah. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Ma, aku butuh biaya buat bayar praktikum. Biaya praktik? Loh sayang, kayaknya mama pernah ngirimin deh. Aduh, Mama tuh kalau dijelasin juga nggak akan ngerti. Yang namanya kuliah itu ya banyak praktek lah, Ma. Kalau gitu ya udah sekalian aja Tina nggak usah ikut praktek kalau Mama nggak ada uang. Biar Tina nggak usah dapat nilai, biar Tina nggak usah lulus kuliah sekalian. Kamu nggak boleh ngomong gitu, mama nggak suka. Udah pokoknya yang penting kamu itu fokus sama kuliah kamu. Ya, supaya kamu cepat lulus. Itu yang mama mau. Soal biaya nanti mama kirimin berapapun deh. Yang penting kamu fokus sama kuliah kamu, ya? Ya udah, ditunggu secepatnya ya kirimannya. 5 juta ya, Ma. Jangan sampai telat. 5 juta? Biaya praktik 5 juta? Mama tuh gimana sih? Tadi kata Mama nggak usah mikirin soal biaya kuliah aku. Tapi sekarang giliran aku bilang 5 juta, Mama udah keberatan. Mama tuh sebenarnya niat gak sih bayarin aku kuliah? Udah deh, sekalian aja aku nggak usah kuliah, aku berhenti aja udah. Iya tuh kan. Kamu baru mama begitu aja kamu udah marah sama mama. Kamu maklum dong, mama kan nggak pernah kuliah. Jadi nggak tahu biaya praktik itu berapa. Biaya semesternya berapa. Ya malum lah. Tapi yang penting mama akan kirimin kok, ya. Yang penting kamu tenang sama fokus. Itu yang mama minta sama kamu. Ya udah, pokoknya aku tunggu ya kirimannya. Makasih, Ma. Iya, ya sayang. Yes, mama aku udah mau kirim uang 5 juta. Yes. Ya. Paling bisa sayang. Ini semua tuh demi kamu, sayang. Iya. Aku percaya kok. Aku makin cinta sama kamu. Masa? Orang lagi. Gimana caranya nyari uang sebesar 5 juta coba? Aduh. Tapi gimana pun caranya, aku tetap harus cari uang sebesar 5 juta untuk biaya kuliah Tina. Supaya anak aku tuh bisa sukses nantinya, bisa lancar kuliahnya. Tapi dari mana?
si Lia kan punya kamu. Wah, ya ampun. Lia, kalung kamu mana? Kalung? Iya, Untuk apa, Mah? mau mama jual. Soalnya kakak kamu lebih membutuhkan. Mana? Nah, ini kan kalung dari Mas Iqbal. Jual. Sini. Makan kamu. Mah, tolong Mama jangan dijual, Mah. Itu dari Mas Iqbal, Mah. Jangan dijual. Kamu itu lebih sayang kakak kamu atau sama Iqbal? Hah? Kakak kandung kamu loh. Sayang mana kamu? Sayang, Mah, tapi jangan. Nah, kalau sayang ikhlas dong. Nanti kalau Tina sukses, dia akan beli yang lebih mahal dari ini. Mah, Ngapain bengong? Siapa yang suruh kamu bengong? Kerjain lagi. Heran. Lia! Lia! Nih, masih ada lagi. Cuci cepetan. Tunggu. Kamu ini bisa nyuci apa nggak? Cuci lagi. Cuci yang bersih. iya, Mah. Kamu ini susah banget ya kalau saya kasih tahu ya. Saya nggak suka kamu datang ke rumah saya. Hah? Keluar. Saya nggak suka ada kamu. Bu Farida, dengar dulu. Tolong, Bu. Keluar. Nah, kamu ngapain di sini? Masuk. Kerjaan kamu masih banyak. Masuk. Lia. 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 Mas Iqbal, kamu ngapain di sini, Mas? Nanti kalau ketahuan Mama bisa marah. Shh, aku cuma sebentar aja kok. Soal niat kamu ingin belajar baca tulis, bagaimana kalau kamu belajarnya secara sembunyi-sembunyi? Aku bingung, Mas. Aku takut ketahuan Mama. Dan aku juga ini lagi sibuk banget. Lia. Nanti biar kamu aja yang atur waktunya ya. Ketika kamu lagi nggak sibuk dan ketika aku lagi nggak kerja. Tapi kalau diam-diam belajarnya, nanti terus Mama tahu, aku bisa makin dimarahin, Mas. Ya makanya jangan sampai ketahuan. Lia, kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga. Kamu itu udah bekerja banyak banget untuk mama kamu. Dan bahkan bisa dibilang hampir seluruh waktu kamu itu kamu gunakan untuk bekerja untuk mama kamu, Lia. Mas, kalau soal itu aku ikhlas kok. Ya namanya juga anak, kan harus berbakti kepada orang tuanya.
Astagfirullahaladzim, Mas. Aku lupa lagi setrika. Aku sana dulu ya. Ya ampun. Aduh, bajunya gosong. Ya ampun, gimana dong ini? Aduh, kenapa aku bisa lupa sih? Ya ampun. Kamu nih kenapa sih ya? Pantesan cara kerja kamu kayak begini. Hah? Asik pacaran sama Iqbal pakai di kaca segala. Emang mama nggak ngeliat? Makanya kata kamu tuh pacaran terus. Ma, aku minta maaf, Ma. Aku kelupaan cabut setrikaannya. Nggak sengaja kamu bilang. Mama udah bilang berkali-kali fokus kalau kerja. Jangan pacaran mulu di otak kamu. Jadinya kayak gini. Pokoknya mama nggak mau tahu ya. Kamu yang tanggung jawab sama pelanggan. Bukan urusan mama. Gimana dong ini? Kamu ini udah saya kasih tahu berkali-kali ya. Jangan pernah datang ke rumah saya. Apalagi nemuin Lia. Nggak kapok-kapok banget sih kamu. Bu, maaf Bu, saya cuma pengen ngomong sama Lia, Bu. Nggak bisa. Kamu keluar dari rumah saya. Kalau nggak saya teriakin maling biar kamu dipukulin sama warga. Pulang nggak? Ya, Bu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Tahu diri banget sih tuh orang. Kenapa bisa jadi gini sih? Baju saya bolong. Ini baju kesayangan saya, belinya di Singapura. Kenapa bisa bolong? Bu, saya minta maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Terus penyelesaiannya gimana? Apa cukup dengan kata minta maaf aja? Bu, saya siap ganti baju Ibu kok. Kalau kamu mau ganti, kamu harus ganti 10 kali lipat. Kamu harus ganti 2 juta. 2 juta, Bu? Iya. Ibu serius? Kok mahal banget, Bu? Ya serius lah, ini baju cuma 1. Belinya di Singapura, kamu nggak punya ongkos untuk ke sana. Saya tunggu pertanggungjawaban kamu. Gimana dong? Tina! Tina! Leo, kamu udah pulang kuliah? Aku ketiduran tadi. Apa ini? Cuma tempe sama sambal buat gue? Hah? Kamu belum bisa beli daging apa? Atau kamu beli makanan restoran tuh sana? Leo, aku tuh lagi nggak punya duit. Ini aja aku ngutang di warung. Jadi kamu belum dapet uang dari mama kamu? Terus aku bayar uang kuliah pakai apa? Duh, lepasin lah sakit. Ya iya, kamu sabar dong, Leo. Keluar dong, Tina. Emang kampus aku bisa nunggu aku belum bayar kuliah? Enggak kan? Kamu bisa cuma tidur aja di dalam. Cari uang sana ke mama kamu. Tanya kapan dia transfer. Iya. Aku bakal tanyain lagi nanti sama mama. Sekarang kamu makan dulu deh seadanya. Nanti kalau emang aku udah dapet duit, kita bisa makan di luar. Uangnya bisa aku kasih kamu. Udah deh, sekarang aku mau siap-siap mau ke rumah mama. Mama tuh gimana sih? Katanya mau transfer, tapi kok belum dikirim-kirim juga? Iya maaf, mama bukan yang nggak mau transfer sayang. Tapi mama sibuk banget. Ma, kan ada Lia, mama kan bisa suruh Lia. Aduh, anak itu diandelin. Kamu kan tahu, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang ada dibohongin orang terus kerjaannya. Yaudah deh, sekarang mana duitnya? Aku tuh bela-belain pulang ke sini cuma buat ambil uangnya. Aku tuh sibuk banget. Ya udah sayang, sebentar ya mama ambilnya uangnya ya. Kak Tina? Kakak kapan datang? Barusan. Oh ya Kak, Kakak gimana kabarnya? Sehat kan? Gimana Kak kuliahnya? Lancar kan? Kakak tuh harus belajar yang rajin, biar dapat nilai bagus. Terus Mama bangga sama Kakak. Denger ya, kamu itu nggak usah so nasehatin aku. Aku tuh lebih tahu apa yang harus aku lakuin. Kak, aku ngomong gitu kan untuk kebaikan Kakak juga. Oh, jadi kamu pikir aku ini nggak baik, lebih baik kamu gitu?
Kamu tuh mikir ya, kamu itu baca tulis aja nggak bisa. Ya jauh lah sama aku. Kak, nggak gitu Kak maksud aku. Kak, Ah. salah paham. Udah deh, gak usah pegang-pegang. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini nih mah, si Lia sok-sokan nasehatin aku. Nah, itu kerjaan kamu bukan? Itu kerjaan kamu bukan? Kerjain. Mama nggak suka ya kamu ikut campur urusan Tina. Iya, Ma. Mana uangnya? Ini sayang uangnya. Ya udah, kalau gitu aku balik ke kontrakan lagi ya. Soalnya aku masih ada tugas kuliah yang harus aku kerjain. Dah, hati-hati ya sayang ya. Iya sayang, iya. Aku janji, setelah aku nggak sibuk, kita jalan-jalan. Ya sayang ya? Iya, bener ya. Jangan sampai kamu ingkar janji loh. Iya sayang. Kemarin tuh aku ingkar janji sama kamu karena aku takut ketahuan. Kamu tahu sendiri kan, Tina itu sumber mata pencaharian aku. Iya, aku tahu kok sayang. Pokoknya ingat ya, jangan sampai lupa kamu harus kuras sama uangnya Tina. Dan ingat, bagi sama aku. Sayang, udah dulu ya. Kamu lagi telepon siapa tadi? Oh, Kok harus dimatiin? ini temen aku kan minjem uang ke dia. Cuman aku belum bisa bayar, jadi daripada dia banyak ngobrol, mendingan aku tutup. Oh, kalau masalah uang kamu tenang aja. Nih, mama aku udah ngasih uang sama aku. Makasih ya sayang. Kamu itu pacar aku yang paling pengertian. Nah, ini N-A-N-A-S. Nanas. Coba. Coba kamu tulis. Ya ampun. Kok ini belum disetrika semua? Kemana lagi tuh anak? Lia! Lia! Astagfirullahaladzim. Mas, kayak mama udah pulang deh. Oh iya, makasih ya. Aku masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang bangun, ini udah siang, kamu kan harus kuliah. Sayang apa sih, aku masih ngantuk tau Sayang, ayo dong bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tina? Kak, Nggak penting. kakak apa kabar? Kalian ngapain kesini? Aku sengaja ke sini. Aku mau kasih kejutan ke kakak. Sama mau kasih titipan dari mama. Uang ya? Ya udah, mana uangnya? Sayang siapa sih itu? Berisik banget, aku masih ngantuk nih. Kak. Astagfirullahaladzim, itu siapa kak? Dia itu teman dekat aku, pacar aku. Kenapa sih? Ya Allah. Kak, kakak nggak berbuat yang aneh-aneh kan di sini? Kakak nggak macem-macem kan kak? Kakak nggak ngelakuin hal yang dilarang sama Allah kan kak? Udah. Kamu tuh nanya mulu kerjaannya. Bukan urusan kamu ya. Tunggu.
bangun. Gawat, ada adik aku, cepetan kamu harus pergi. Yaudah ya, tujuan kalian kesini itu kan mau ngasih uang. Sekarang mana uangnya? Yang mau kasih uangnya Mas Iqbal, Kak. Sebentar ya. Oh ya, kuliah kakak gimana? Lancar kan? Kakak tuh harus dapat nilai yang bagus, Kak. Biar kakak dapat kerjaan yang bagus juga. Nggak kayak aku, cuma jadi tukang cuci. Capek, Kak. Iya, betul Tina. Kalau IP kamu memang bagus, aku bisa rekomendasiin kamu ke bos aku. Supaya kamu bisa kerja di tempat aku. Alah, aku tuh nggak butuh kerjaan. Lagian nanti juga yang kerja suami aku. Makanya sekarang tuh aku udah nggak kuliah, aku di DO. Sial, kenapa aku bisa sampai keceplosan sih? Kak, kalau sampai mama tahu, mama pasti kecewa banget, Kak. Mama pasti sedih. Kak jahat banget sih. Makanya kamu tuh nggak usah bilang-bilang segala sama mama, nggak usah ngadu-ngadu. Sebenarnya tuh apa sih yang buat kakak keluar dari kuliah? Padahal kakak setiap hari tuh selalu cerita sama mama soal kuliah kakak. Dan mama selalu kasih uang terus-terusan ke kakak. Dan sekarang uang itu kemana, Kak? Kamu tuh kenapa sih cerewet banget dari tadi nanya mulu kerjaannya? Suka aku dong uang yang mau dikemanain, itu urusan aku bukan urusan kamu. Cepet atau lambat semua pasti ketahuan, Kak. Pasti mama bakal tahu, Kak. Tina, apa jangan-jangan uangnya selama ini mama kamu kasih ke kamu untuk biaya kuliah? Kamu pakai untuk foya-foya untuk sama cowok kamu tadi? Iya. Heh, Iqbal. Kamu denger ya, kamu itu bukan anggota keluarga aku. Jadi kamu nggak berhak ngurusin urusan aku. Udah, sekarang mana uangnya? Maaf Tina, kalau gitu aku nggak jadi menjamin uang aku untuk kamu. Buat apa? Kamu sendiri udah nggak kuliah Tina. Kamu udah di DO. Oke, ya udah. Kalau gitu sekarang kalian pergi dari sini. Kalian tuh cuma bikin aku pusing aja. Cepetan pergi. Aku nggak nyangka deh, Mas. Kak Tina tuh tega banget bohongin mama. Ya, mungkin Tina sudah kena pengaruh buruk dari cowoknya yang tadi. Lia, kamu harus kasih tahu semuanya ke mama kamu ya, mengenai Kak Tina. Walaupun itu pahit, tapi kamu harus kasih tahu kebenaran yang terjadi, ya? Iya, Mas. Aku juga nggak rela mama dibohongin terus sama Kak Tina. Gawat. Pokoknya aku nggak boleh biarin dia kasih tahu mama kalau aku udah nggak kuliah lagi. Abah, kamu nyuruh aku nyelakain mereka. Dengan senang hati. Aduh, tolong! Mas Iqbal! Mas Iqbal bangun, Mas! Mas Iqbal! Aduh, tolong! Tolong! Mama, Bun, anak mama, aduh. Kok kamu datang nggak bilang-bilang mama sih? itu kangen banget tahu nggak sama mama. Ya paling nggak kasih kabar dong ke mama, ya kan? Paling nggak kan mama bisa masakin makanan kesukaan kamu. Mama nggak suka ya Tina pulang. Ya udah deh kalau gitu Tina balik lagi aja ke kontrakan. Tuh, gitu kan? Bukannya mama nggak suka. Justru mama seneng banget, mama juga kangen sama kamu. Tina tuh sengaja nggak ngabarin mama karena Tina mau ngasih surprise sama mama. Kamu tuh paling bisa aja. Oh iya, kamu tadi ketemu nggak sama Lia sama Iqbal? Mereka kan kontrakan kamu. Lia sama Iqbal kontrakan aku. Jam berapa mereka berangkatnya? Aku belum sampai ya, Mah? Orang dari pagi kok mereka jalannya. Oh, mungkin Lia sama Iqbal itu mampir kemana dulu gitu buat pacaran. Ya mumpung Lia bisa keluar dari rumah kan.
Sus, gimana keadaan teman saya, Sus? Yang kecelakaan bareng saya itu, yang namanya Mas Iqbal, Sus. Dia lagi di ruang rawat juga, Mbak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau panggil dokter dulu. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Iqbal ya Allah. Udah, pokoknya Mama tuh tenang aja. Nilai kuliah aku tuh bagus-bagus. Mama tuh gak akan nyesel deh nguliahin aku. Mama percaya sama kamu. Dan kamu, Tina, adalah anak kebanggaan Mama. Dibanding satu itu tuh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tukang bohong lagi. Makanya, Mama tuh jangan main percaya aja sama mereka. Apalagi si Iqbal tuh. Dia tuh kelihatannya aja mukanya baik, soleh. Padahal kelakuannya sama aja. Pakai pengaruhin si Lia lagi buat bohong sama Mama, ya kan? Ya, makanya Mama juga nggak percaya tuh sama si Iqbal itu. Dia bilang dia mau ngasih pinjam uang Mama untuk nambahin biaya kuliah kamu. Tapi nyatanya sampai detik ini nggak terrealisasi tuh. Dia nggak ngasih apa-apa ke Mama. Emang ya, Mah, si Lia sama Iqbal tuh sama aja. Sama-sama nggak bener. Pokoknya mulai sekarang kalau mereka ngomong apa-apa sama Mama, Mama jangan langsung percaya sama mereka. Iya, Mama juga nggak akan percaya kok sama mereka. Nah tuh dia tuh mah anaknya telepon. Iya. Halo, Assalamualaikum. Baru telepon Mama kamu. Kemana aja kamu? Gini hari baru telepon. Ma, maaf, Ma. Aku kecelakaan, Ma. Makanya aku baru bisa telepon Mama. Kecelakaan. Jangan bohong kamu. Ma, aku nggak bohong, Ma. Kalau Mama nggak percaya, Mama bisa datang langsung ke rumah sakit. Mau ngapain datang ke rumah sakit? Mau nengokin kamu? Hah? Kamu tanggung aja sendiri akibatnya karena kamu udah bohong sama orang tua. Ma, aku nggak bohong, Ma. Aku bohong apa? Ya iyalah, kalau kamu sama sekali nggak datang kontrakan Katina, ya kan? Jujur aja sama Mama. Ma, aku tadi memang ke sana. Sama Mas Iqbal juga kok. Dan aku di sana ketemu Katina juga, Ma. Kamu ini udah pinter banget berdalih ya. Udah jujur aja sama Mama kalau kamu sama sekali nggak kontrakan Katina. Katina cerita sendiri sama Mama. Ya Allah, Ma. Aku memang ke sana. Kamu ini ya pinter banget ya bersandiwaranya. Masih juga kamu ngeles. Rasain kamu, Lia. Mama lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Mbak Lia sudah menghubungi keluarga Mbak Lia. Karena saya butuh keluarga Mbak Lia untuk mengurus administrasi rumah sakit. Sus, kalau misalkan keluarga saya nggak ada yang datang ke sini dan nggak ada yang ngurus administrasinya, gimana, Sus? Ya gimana ya, Mbak? Mungkin pasien bakal dipulangkan. Tapi saya belum paham soal ini. Karena baru kali ini saya menemukan kasus pasien yang nggak diurus sama keluarganya. Kenapa akhir-akhir ini aku mual ya? Jangan-jangan aku hamil anaknya Leo. Aduh, gawat nih, aku harus buktiin. Maafin aku ya. Aku baru bisa nemuin kamu. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Aku udah seneng banget kok lihat kamu udah sehat. Iya, alhamdulillah. Dokter juga udah izinin aku untuk pulang. Makasih ya, Mas. Kamu udah nanggung semua pengobatan aku. Makasih ya. Nggak apa-apa, Lia. Memang sudah seharusnya aku yang tanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan kamu. Karena kan aku yang membonceng kamu. Itu berarti aku yang udah lalai bikin kamu sampai celaka. Enggak, Mas. Semua itu musibah. Jadi bukan salah kamu. Oh iya. Tapi aku ingat, Mas, wajah yang nabrak kita. Jadi yang nabrak kita itu pacarnya kakak kamu. Iya, Mas.
Aku hafal kok mukanya. Apa jangan-jangan kakak kamu yang sudah suruh pacarnya untuk celakain kita? Mas, tapi kalau misalkan otak dari semuanya ini Kak Tina, aku mohon Mas. Aku mohon jangan polisiin dia Mas. Karena aku nggak mau Mas. Aku nggak mau buat Mama sedih. Aku nggak mau Mama kecewa Mas. Mas, tolong Mas. Tolong jangan perkarain ini ke polisi. Ya udah. Iya. Makasih ya Mas. Apa? Kamu hamil? Aku harus gimana? Aku juga bingung, aku takut. Tapi ini anak kamu, Leo. Tina, aku masih kuliah, Tina. Aku belum siap. Ya tapi kan bentar lagi kamu wisuda, Leo. Ya tapi setelah aku lulus pun, aku belum tentu aku dapat kerjaan tetap, Tin. Terus maksud kamu nggak mau tanggung jawab gitu? Kamu nggak mau nikahin aku? Nggak bisa, Leo. Pokoknya kamu harus nikahin aku. Oke. Aku bakal nikahin kamu setelah aku lulus. Dan setelah aku punya kerjaan. Dan aku pengen punya kerjaan mandiri, Tina. Tapi itu, aku butuh modal. Oke, aku akan cariin modal buat kamu usaha, tapi kamu harus nikahin aku. Oke? Jadi benar kamu kecelakaan? Iya. Katanya mau ke kontrakan Kak Tina. Makanya kamu sama orang tua itu jangan suka bohong nih, kualat. Kecelakaan ini rasanya. Mama kenapa sih masih nggak percaya kalau aku udah ke kontrakannya Kak Tina, Ma? Bu Farida, saya tahu Bu, kalau ibu memang sangat sayang sama Tina. Tapi ibu harus bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, Bu. Jelas-jelas yang salah itu kamu. Kamu bohongin saya. Kamu bilang kamu mau bayar kuliahnya Tina 10 juta. Mana? Gak ada bukti sama sekali. Saya tidak bohong, Bu. Saya memang sudah berniat untuk memberikan pinjaman untuk biaya kuliahnya Tina, Bu. Tapi kenyataannya apa, Bu? Apa? Tina ternyata sudah tidak kuliah. Dia sudah di DO, Bu. Makanya saya mengurungkan niat saya untuk memberikan pinjaman, Bu. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Tidak suka kamu jelek-jelekin anak saya. Mas Iqbal nggak memfitnah Kak Tina. Itu memang kenyataan. Kalau selama ini Kak Tina udah bohongin kita, Ma. Kamu berani-berani ya jelek-jelekin kakak kamu. Dia kuliah capek-capek. Tapi kamu malah fitnah dia. Bu, sabar. Saya nggak suka ada kamu di sini. Saya minta kamu keluar dari rumah saya. Pergi kamu. Pergi kamu dari rumah saya. Pergi. Jadi kamu, bukannya kamu belain kakak kamu, tapi malah jelek-jelekin kakak kamu. Tina? Hei, Tina, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa pusing? Tina! Ya ampun. Lia, tolongin Mama, Lia! Sayang, kamu kenapa, Pak? Nggak apa-apa, Nak. Dokter. Ya. Gimana, Dok? Kondisi anak saya, Dok? Menurut dari hasil pemeriksaan tes di laboratorium kami, anak ibu positif hamil, Bu. Selamat ya, Bu Tina. Sebentar lagi menjadi seorang ibu. Tolong dijaga kesehatannya ya, Bu. Jangan terlalu kecapean. Tina, apalagi sih, Ma? Kamu udah dengerin Mama dulu dong. Hah? Kamu harus jawab siapa yang bikin kamu hamil kayak gitu. Kasih tahu ke Mama. Leo, Ma. Mama mau ketemu sama itu anak. Dia harus bertanggung jawab apapun. Malu dong sama warga kamu udah mengandung kayak gini. Ma, Mama tuh tenang aja. Leo itu pasti bertanggung jawab. Leo itu laki-laki baik-baik. Dan Mama pasti beruntung punya menantu kayak Leo. Kamu bilang beruntung? Cita-cita Mama itu kamu tuh jadi sarjana, tapi apa nyatanya? Jadi selama ini Mama ngasih uang Tina buat kuliah itu Mama nggak ikhlas, iya? Mama cuma pengen Mama senang kalau Tina jadi sarjana. Mama tuh nggak pernah mentingin kebahagiaan Tina. Mama cuma mentingin kebahagiaan Mama doang. Dengerin dulu, Tina. Mama! Bukan itu, Tina.
aktif teleponnya. Atau jangan-jangan Leo marah sama aku karena belum siap nikahin aku. Enggak. Pokoknya Leo nggak boleh pergi dari aku. Leo harus bisa nikahin aku. Ini dia sertifikat rumahnya. Aku akan pakai sertifikat ini untuk jaminan ke bank supaya Leo bisa cepat nikahin aku. Kak, ya ampun Kak. Kak, sertifikatnya jangan untuk jaminan ke bank, Kak. Nanti rumah kita gimana, Kak? Jangan. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Kakak awas minggir. Kak. Kak Tina. Kenapa sama kakak kamu, ada apa? Kak Tina bawa sertifikat rumah. Apa? Terus dia kemana sekarang? Aku juga nggak tahu, Mah. Mungkin ke tempat pacarnya si Leo. Kita harus susul kakak kamu. Jangan sampai dia gadein sertifikat rumahnya. Ayo, yuk. Akhirnya aku bisa dapetin sertifikat ini. Dengan sertifikat ini, aku bisa dapat pinjaman dari bank. Dan aku bisa kasih modal usaha buat Leo. Pasti dia akan segera nikahin aku. Aku gak sabar banget mau ketemu sama Leo. Biasanya dia ada deket-deket sini. Sabar ya sayang ya. Pokoknya setelah aku dapat duit dari Tina, aku bakal kabur. Habis itu kita bakal bersama lagi. Bener ya sayang ya. Pokoknya kamu harus dapat duit banyak dari Tina supaya kita bisa senang-senang, oke? Pastinya dong sayang. Jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku. Tega kamu selingkuhin aku. Kamu juga. Kamu tuh harusnya tahu diri. Udah tahu Leo itu udah punya pacar. Kenapa kamu godain dia? Leo itu pacar aku. Emangnya Leo cinta sama kamu apa? Ya Tina, dari awal niat gue cuma pengen morotin lo. Itu doang. Padahal aku udah bela-belain ambil sertifikat ini dari mama aku demi kamu, Leo. Wah, lu udah bawa sertifikatnya ya? Sini buat gue. Enggak. Sini. Enggak. Sini. Enggak, Leo. Enggak. Lepas. Ah! Leo, balikin sertifikatnya, Leo. Balikin. Leo. Leo, kembaliin. Kak Tina. Kak Tina. Kak Tina. Kakak bangun. Tina bangun, Kak. Bangun. Berhenti. Stop. Balikin sertifikatnya. Ah! Mama. Mama. Mama, bangun, Mama, jangan tinggalin aku, Mama, bangun, Ma. Maafin Mama. Iya. Jaga kakak kamu ya. Mama gak pantas disebut sebagai orang tua. Mama gak pantas. Karena Mama udah membinakan anak kamu, Mama. Mama, bangun, Ma. Ma, jangan
tinggalin aku, Ma. Bangun, Mama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih ya, maafin kakak ya. Mama mana? Maafin aku ya, Kak. Aku nggak kasih tahu Mama. Kalau Mama udah meninggal, Kak. Oh, aku udah bohongin Mama. Maafin aku, Ma. Maafin aku. Kak. Kak Tina. Kak Tina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.